Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berjumpa lagi nih, Mbak. Maskernya bisa dilepas dulu, Mbak. Ya. Siap. Teman-teman, masih melanjutkan yang kemarin ya, sahabat sekalian, tentang bagaimana kita meneladani para sahabat, meneladani para tabi'in dan tabi'in, yang mana ketiga generasi itu kita sebut dengan generasi salafus soleh ya, Bah ya. Ya. Sebagaimana ada itu kan innal ulama warasatul anbiya ya, Bah. Jadi ulama termasuk di dalamnya adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'in sampai masa-masa berikutnya. Para alim, para ulama itu merupakan pewaris dari dari para anbiya atau nabi. Jadi Rasulullah itu kan tidak mewarisi harta benda ya, Pak ya. Ada hadisnya kalau tidak salah, tidak mewarisi dinar tapi mewarisi ilmu. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu ataupun kita mengkaji ilmu sebagaimana yang sudah Rasulullah wariskan kepada kita, ada Al-Quran, ada hadis, kita kaji, kita dalami, maka orang yang mendalami, yang mengkaji secara serius dan sungguh-sungguh sampai kemudian mengubah ataupun menelurkan kitab-kitab yang mana kitab itu isinya adalah untuk mengurai daripada Al-Quran dan hadis, itu adalah para ulama atau para pewaris Nabi, yang mana itu sangat masyhur di era-era pertengahan ya, Pak ya. Jadi kita tuh tinggal menikmati sebenarnya. Sebelum Ka'bah Eka Wardoyo, teman-teman, kita belajar agama itu, ciri-ciri kita belajar agama dengan benar itu adalah hidup kita semakin ringan, semakin mudah, semakin bahagia, semakin tercerahkan. Jadi kalau Anda belajar agama kemudian hidup Anda semakin sempit kemudian ini tidak boleh, itu tidak boleh, ya ada larangan-larangan di dalam agama. Cuman di dalam agama itu, apalagi Islam menawarkan kemudahan-kemudahan. Islam menawarkan solusi-solusi. Islam menawarkan bagaimana kita hidup di dalam era atau zaman yang semakin ke depan semakin berbeda, budayanya, kebiasaannya, apalagi teknologinya. Islam mengajarkan untuk kita survive atau kita menyelaraskan diri, keadaan dan situasi kepada zaman di mana zaman atau era itu kita pijak. Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskan dan dibeber oleh Abah Eka Wardoyo. Bah, masih ke tema yang kemarin ya, yaitu tentang meneladani salafus soleh ya, sebagai salah satu bentuk kesunahan yang mungkin sudah banyak yang mulai terkikis ya, Pak ya, atau bahkan tidak terkikis tapi berubah karena banyaknya penafsiran-penafsiran yang mungkin dalam tanda kutip bukan salafus soleh yang sebenarnya. Jadi salafus soleh sebagaimana yang Abah sampaikan kemarin berbeda dengan salafi ya, berbeda ya, Pak ya. Iya, beda. Itu sahabat sekalian. Oke, kita akan segera dengarkan mau'idhah atau untayan-untayan kalimat-kalimat dakwah yang nanti akan disampaikan oleh Abah Eka Wardoyo. Monggo, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Walhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi amarna wa yad'una ilal khair fi kulli sa'atin wa hin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan khatamal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para saudara, para pemirsa, kalau sekarang istilahnya lebih memasyarakat, para sedulur, netizen, para netizen. Lah ini istilah keren ya, di udara ini, istilah udara. Para netizen yang sedang menyaksikan ngaji santai bareng
Abah Eko. Bareng Abah Eko ya. Di channel MJ Harudin dan Bang Jo TV. Ada 2 ya. Ada channelnya sekarang ada 2. Nah, perlu nanti kita bikin 10 channel Harudin dan Bang Jo TV. Iya. Insya Allah nanti mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah untuk mengkaji masalah-masalah yang sedang atau memang lagi dibutuhkan oleh kita, baik yang ada di sini ataupun teman-teman yang menyaksikan dari luar. Masalahnya ada beberapa kemarin juga yang tanya dari komentar tapi dari luar. Itu juga nanti insya Allah akan kita angkat. Teman-teman yang saya hormati dan yang mudah-mudahan tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan juga petunjuk di dalam jalan yang lurus. Kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya mengikuti akhlak salafus saleh, tiga generasi awal yang dicontohkan oleh Rasulullah, disebutkan oleh Rasulullah menjadi generasi terbaik umat ini. Generasi terbaik itu yang kita ambil semangatnya, kan gitu. Masalahnya setiap zaman pasti rubah. Dan kejadiannya pasti rubah, tapi semangatnya itu yang berubah ya. Eranya berubah, budayanya berubah, apalagi teknologinya ya. Iya betul. Dulu kita ke Mekah pertama kali di sana ya pakai onta kan gitu. Ada yang pakai keledai. Sekarang enggak ada. Sekarang kita ke sana pakai onta berapa tahun? Nah, makanya itu yang kita ambil adalah semangatnya. Dan semangat itu tidak akan pernah rubah. Semangatnya. Nah, kemarin 1 dan 2 sudah kita bahas. Kalau misalkan belum lihat, coba nanti panjenengan lihat lagi di mengikuti generasi salaf yang bagian pertama. Ya, betul. Ini bagian kedua. Akhlak-akhlak di generasi awal yang dimotori oleh Kanjeng Nabi, kemudian diteruskan para sahabat, kemudian diteruskan oleh para tabi'in dan diteruskan oleh para tabi'in. Itu muatannya masih sangat luar biasa. Terutama muatan-muatan banyak ya, muatan akhlakul karimahnya, muatan persatuan dan kesatuannya, muatan nuansa emosionalnya juga ya Pak. Iya, malah kalau kita lihat beberapa riwayat-riwayat, bahkan ketika ada seseorang yang kelihatannya dohirnya melakukan kegiatan keagamaan yang sempurna, sholatnya baik, kemudian puasanya baik, kemudian zakatnya baik, tetapi akhlaknya kurang tepat, kurang bagus di dalam agama, Rasulullah tidak sungkan-sungkan mengatakan dia di neraka, kan gitu. Iya. Berarti ada sesuatu yang sebetulnya sangat diunggulkan di dalam agama, salah satunya yang diunggulkan di dalam agama adalah di 3 generasi awal. Dicontohkan banget adalah bahwa 3 generasi awal Islam itu sangat mengutamakan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia dibanding ilmu dan amal bahkan. Nah, itu. Jadi derajatnya masih lebih tinggi akhlak ya. Iya. Bahkan saya pernah mendengar kalau akhlak itu adalah buah daripada ilmu. Iya betul. Betul. Jadi kalau misalkan ilmu belum berakhlak berarti sama dengan tumbuhan yang tidak ada buahnya. Nah, kosong. Itu ternyata ada benang merahnya toh, bahwa akhlakul karimah atau adab itu betul-betul lebih tinggi dibanding ilmu dan amal. Ya. Makanya itu tadi ketika ada seorang wanita, ternyata itu kan beberapa peristiwa, beberapa kejadian yang digambarkan di dalam hadis memang menggambarkan itu. Ada tuh pernah seorang wanita dalam kurung pelacur ya. Nah, ini pelacur yang hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Kalau kita sekarang ini memandangnya dengan nista toh. Iya. Tetapi di tengah perjalanan, meskipun dia masih dalam kondisi yang seperti itu, kemudian di tengah perjalanan dia melihat, ini kan contoh nyata ya, melihat ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Dia ingin minum tidak bisa, lihat menggonggong-gonggong ada air, ada sungai, tapi
dia harus terjun, dan ternyata dia bisa berpikir, anjing ini bisa berpikir, nek terjun mati kan gitu. Hanya menjulur-julurkan di daratan. Lah pas kebetulan itu pelacur itu lewat. Setelah lewat kemudian dia melihat, oh ternyata ini anjing ini membutuhkan air dan dia tidak bisa mendapatkan air. Setelah itu si pelacur itu kemudian karena membawa jari atau membawa pakaian, kemudian dicelupkan ke air itu, kemudian diperas. Diperas, ternyata kan di dalam hati sini diacungi jempol. Hanya karena perbuatan yang seperti itu menolong makhluk Allah, bahkan bukan manusia atau yang kita pandang sebagai najis. Hanya karena menolong seperti itu, meskipun dia dalam posisi kemaksiatan, posisi dosa, diacungi jempol oleh hadis ini bahwa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ini gambaran yang sangat jelas bahwa di periode-periode awal itu ternyata sangat mementingkan atau sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah. Bahkan saya pernah nonton dan pernah lihat juga filmnya itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu kan salah satu aulia perempuan ya. Beliau itu kan dulu kan Ahmed Sewu ya, dalam tanda kutip wanita yang melayani ya Bah ya. Tapi dengan apa namanya akhlaknya, dengan apa namanya dia tidak pernah menyakiti, tidak pernah membuat seseorang tersinggung. Derajatnya diangkat. Jadi dia diberikan hidayah berupa dia mau berpikir tentang kebesaran-kebesaran Allah. Bahkan sampai kemudian ketika dia sudah sampai pada level cinta, dikurung oleh raja karena tidak mau melayani raja itu kan, sampai disiksa dan seterusnya, sampai jalan di tangga dikasih duri itu dia tidak terasa. Tidak terasa karena makom mahabbah itu tadi ya. Makom cintanya sudah luar biasa. Iya. Nah ini betul, ini Rabi'ah Al-Adawiyah ini kan termasuk dalam salah satu ulama unggulan di generasi tabi'in. Iya, di generasi tabi'in. Nah, suatu ketika Rabi'ah Al-Adawiyah ini pernah berucap, setiap hari saya menyaksikan makom-makom para aulia. Setiap hari saya menyaksikan makom-makom para aulia tetap. Kemudian dia semakin tinggi, Rabi'ah. Makomnya semakin tinggi. Tetapi ternyata ada makom-makom yang tidak pernah bisa saya lewati. Jadi ketika Rabi'ah naik, dia naik. Ketika Rabi'ah naik lagi, dia itu naik lagi. Makom apa juga? Nah, ternyata ditanya, lah itu siapa? Itu adalah makomnya Sayyidi Abdullah Al-Idrus. Sayyidi Abdullah Al-Idrus itu Sultanul Aulia yang disebut dengan namanya Sultanul Malak. Apa itu? Jadi rajanya iya, rajanya wali kutub juga, dan beliau di daerah Hadramaut itu satu zaman. Ketika Rabi'ah naik, ternyata di atasnya sudah ada beliau, naik lagi sudah ada beliau, naik lagi sudah ada beliau. Lah, kemudian ternyata beliau ingin menyaksikan, ternyata Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini yang merupakan simbahnya turunan Al-Idrus. Jadi beliau pertama yang rajanya Al-Idrus itu. Jadi semua keturunan Al-Idrus adalah beliau pertama kali. Nah, ternyata beliau akhlaknya luar biasa. Habib Abdullah Al-Idrus itu akhlaknya luar biasa. Pernah suatu ketika ada seorang wanita yang sangat mencintai Habib Abdullah, tetapi karena jauhnya rumah dia jarang bisa mengikuti pengajian beliau. Lah suatu ketika dia mendapatkan rezeki dan dia ingin memberikan makanannya yang dibagikan di hanya level kecil di kampungnya, dia ingin menyerahkan kepada Habib Abdullah. Lah dia datang, setelah dimakan dia datang, saking jauhnya perjalanan dia lupa bahwa makanannya itu juga bisa basi kan gitu. Sudah sampai di sana diserahkan hanya bubur bagi pelayan-pelayan Habib Abdullah itu kan, wah tidak ada reganya. Masalahnya Habib Abdullah itu sangat kaya raya. Menurut pelayannya itu tidak ada harganya, apalagi sudah kelihatan basi. Ketika ditanya, kamu mau apa? Saya mau ketemu Habib. Lah buat apa? Saya ingin menyerahkan makanan ini untuk beliau. Nah, mau dihalau oleh pelayannya karena memang wah
tidak layak masuk sini makanan seperti ini kan gitu. Kemudian setelah mau dihalau, datanglah beliau Al Habib Abdullah Ali terus itu. Dan beliau tahu bahwa makanan itu memang betul-betul disiapkan khusus untuk beliau Al Habib Abdullah itu. Kemudian udah makanannya bawa sini, kemudian dimakan oleh beliau. Padahal sudah berubah ya, sudah basi lah katakanlah, sudah berubah rasanya. Dimakan, wah enak sekali, terima kasih ibu, terima kasih. Padahal basi, dia tidak beliau tidak di dalam mimiknya tidak ada kata-kata tidak suka, itu tidak ada. Apalagi kok kata-kata yang ini tidak ada. Seakan-akan beliau memakan makanan yang paling enak karena menghargai daripada niatan ibu itu. Sehingga ibu itu sangat bersyukur sekali bisa memberikan orang yang diidolakannya. Kemudian setelah pulang dengan rasa puas, alhamdulillah, dia tidak tahu bahwa Habib Abdullah itu makan makanan basi. Kemudian sebelum pulang ada satu kata-kata yang diingat-ingat terus oleh ibunya, tidak ada makanan hari ini yang lebih lezat dari makanan ibu. Wah, luar biasa pikirannya. Nah, ternyata akhlak beliau ini yang membuat derajatnya Rabi'ah makin naik saja tidak bisa dikejar oleh beliau. Nah, ini sekali lagi gambaran-gambaran bahwa akhlakul karimah, adab yang tinggi itu memang betul-betul dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam generasi Islam awal. Dan akhlak, budi pekerti, tata krama itu sekarang sudah mulai terkikis ya. Itu makanya apalagi wong sing ibaratnya wah mongso sekolah dhuwur pinter. Pinter teke tapi kadang tidak cerdas hatinya. Mungkin nek wis tua nanti dapat kedudukan lah iya. Itulah makanya bahwa betul bahwa adab itu lebih penting daripada orang yang berilmu. Kenapa? Yang berilmu tapi tidak beradab. Karena dengan orang yang berilmu tapi tanpa adab itu akan semakin merusak gitu. Iya. Dan perbuatan lebih utama daripada ilmu dan amal. Amal juga sama, ketika amal dilakukan tapi menghilangkan adab, maka perbuatan itu seringkali akan menyusahkan orang banyak. Nah itulah makanya adab itu memang pertama kali harus melandasi itu semua. Di atas ilmu, di atas amal, melandasi dua-duanya itu. Ya, jadi sahabat sekalian, kita berpikir memandang orang itu ya satu, diutamakan tuh akhlaknya dulu ya teman-teman. Jadi bukan titelnya. Wah ini titelnya apa, bukan, tapi akhlaknya dulu. Cuman kadang di masyarakat kita kan kebalik-balik, Pak. Iya. Disogih-sogih, sing disembah-sembah ki wong sing sugih, Pak. Yang sugih sing apa jenenge titele renteng itu loh. Padahal akhlak dulu yang pertama, teman-teman. Iya. Ya teman-teman punya tetangga kaya raya, misalnya pinter, wah titele sak renteng tapi akhlaknya enggak baik, sama aja. Ya kan? Iya betul, Pak. Dan ya, ternyata memang dilegalkan di dalam Al-Qur'an. Allah sendiri kan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam kan memuji nabinya kan dengan karena berakhlak tinggi. Iya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad akhlaknya begitu luhur kan gitu dipuji oleh Allah. Dan Rasulullah juga sama ternyata. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki moral. Saya ini agen moral kan gitu. Saya kan gitu. Jadi memang betul, jadi generasi awal, generasi terbaik dalam Islam, sahabat, tabi'in itu sangat meninggikan akhlakul karimah dalam perbuatan dan perlakuan mereka setiap hari-hari. Itu Pak. Jadi yang ketiga yang ketiga itu hal yang terpenting di dalam tiga awal generasi Islam adalah mementingkan kemarin yang sampai kedua ya kemarin ya. Iya, sampai kedua. Nah, ini yang ketiga Pak. Berarti mementingkan akhlakul karimah di atas ilmu dan amal. Nah itu, jadi akhlakul karimahnya di atas untuk melandasi semua perbuatan mereka, baik ilmunya dan amal mereka. Sampai Rasulullah kan pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, ada dua hal yang paling banyak memasukkan umat manusia ke dalam surga. Ketika ditanya apa saja ya Rasulullah, yang pertama takwa Allah, kemudian yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik. Kan gitu. Jadi akhlak yang baik. Jadi dua hal yang ternyata memang paling banyak menyebabkan manusia bisa masuk surga itu takwanya yang luar biasa kepada Allah. Yang kedua
misal takwanya tidak begitu tinggi lah katakanlah, tetapi akhlaknya sangat luar biasa, sangat tinggi. Ini juga bisa menyebabkan apa bisa sih takwanya tidak begitu tinggi, akhlaknya bagus ya ada. Kadang-kadang yang namanya ibadah, kadang-kadang ada orang yang memang biasa-biasa saja. Tapi kan akhlaknya luar biasa. Cerita-cerita tentang akhlak yang mulia kan banyak sekali. Tapi kalau ketika misalkan dipenuhi dengan cerita nanti materi yang lain kurang. Iya nanti, kan kayak di misalnya gini lah, kita di desa-desa itu kan kadang orang-orang desa petani itu kan sholat zuhur itu jam 2 ya. Nah, itu. jam setengah 2, nanti asar tuh mepet-mepet jam 5. Biasa-biasa aja ibadahnya, tapi masya Allah tenggang rasanya, akhlaknya, budi pekertinya, rasa saling memiliki antar tetangganya itu sangat tinggi kan. Berbeda dengan kehidupan kita yang mungkin di masyarakat sekarang yang serba perumahan, apalagi udah di perkotaan. Jangankan tenggang rasa, sama tetangganya aja nggak kenal. Lah itu. Sekolahnya dhuwur sundur langit, ilmune mongpior-mongpior, tapi sama tetangga nggak kenal. Tetangganya sakit, jangankan tengok, tahu saja enggak. Nah, kan itu naudzubillah. Nah, itulah makanya penting sekali di awal di era-era ini untuk memunculkan kembali semangat-semangat yang ada yang pernah muncul di generasi-generasi awal itu. Iya. Karena Rasulullah bolak-balik di dalam hadisnya. Salah satunya beliau pernah mengatakan juga bahwa dengan akhlak yang mulia, seseorang itu bisa mencapai derajatnya orang yang setiap siang melakukan puasa sunnah dan malamnya melakukan ibadah malam. Itu bisa menyamai dengan akhlak yang mulia. Tapi untuk menerapkan akhlak mulia itu susah banget. Nah itu. Soalnya kudu ngempet hati ya kan. Betul. Kadang perlu ngempet juga. Memaafkan, kan? Orang mutungan, itu. Akhlak yang mulia itu berat sahabat sekalian. Kalau Anda ibadah, zikir, sholat, sempatnya angger kuat siloku pengsuwi, kuat ngempet ngantuk ya kan bisa aja ya Pak ya. Nah, tapi kalau akhlak mulia memang berat. Karena akhlak mulia dipenuhi dengan usaha-usaha untuk pengempetan itu tadi karena kita interaksi sosial itu sangat susah, lebih susah Pak, interaksi sosial kepada sama manusia. Ya misalnya ya Pak ya, taruhlah gini ya. Ini bukan apa-apa. Kadang kita kalau urusan sama Allah tuh gampang Pak. Misalnya orang ya pernah berbuat dosa, taruhlah dosa besar lah apa gitu kan, membunuh, minum atau apa, ya, bertobat, selesai di hadapan Allah. Nah, tapi kalau sama orang, nah itu memang kalau sama orang, tapi memang ini harus dibuka bahwa akhlak mulia itu harusnya seperti ini, kan gitu. Jadi benar-benar jogo ya, jogo awake, jogo akhlak diri sendiri, jogo akhlak dengan orang lain, dan jogo akhlak kepada Allah. Bahkan menjaga akhlak dengan alam ya Pak ya. Iya. Kalau sampai saya tak potong. Kalau dulu salah satu yang membuat Kanjeng Sunan Kalijaga tertegun dan terenyuh hatinya kan saat Sunan Kalijaga nyabut tongkatnya Sunan Bonang, dan Sunan Bonang terjatuh nyabut suket siji nangis gitu kan. Karena suket ora salah opo-opo nanti kecabut ya. Jadi akhlaknya jadi benar-benar pada titik yang sangat sensitif gitu ya Pak ya. Monggo lanjutkan. Ada lagi ini contoh generasi sekarang belum lama ini. Sekitar tahun 2010-an, belum lama. Ada seorang ulama besar namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar. Ulama besar di Jeddah di Mekah. Beliau adalah wali kutub di hadza zaman, tapi sudah meninggal kemarin tahun 2010. Jadi beliau itu juga menjadi wali yang tertinggi itu juga karena akhlaknya memang luar biasa. Salah satu contohnya ini. Jadi beliau suatu ketika pernah diundang acara ceramah di sebesar-besarnya acara di daerah itu, katakanlah misalkan acara Kabupaten Kendal, satu kabupaten full. Nah, dikumpulkan di situ selama semua ulama besar di kabupaten itu kumpul. Nah, di antara ulama-ulama yang menyambut ada seorang yang katakanlah di situ itu tidak punya harga sama sekali, katakanlah misalnya biasanya orang melihat dia hanya sebagai tukang sapu masjid, orang yang sepele orang sepele ya. Tapi cintanya luar biasa kepada Habib Abdul Qadir ini ya. Nah,
Suatu ketika pada acara itu dia menerobos, yang penting saya bisa sungkem, saya bisa salaman. Menerobos. Nah setelah menerobos kebetulan ada yang kenal pejabat di situlah katakanlah. Saya tak salaman di situ. Lalu dia sudah pesan dulu, kemudian ngoyak menghantarkan Habib sampai ke mobil, bisa. Setelah menghantarkan sampai ke mobil, kemudian sudah sungkem, kemudian ditutup pintu mobil. Tutup dengan keras, dia tidak tahu bahwa tangannya Habib ini belum masuk full, jempolnya masih ketutup kegencat. Habib kegencat tidak menunjukkan perasaan, tidak menunjukkan mimik yang sakit dan apa, tidak, hanya tersenyum kepada orang yang itu, orang tadi yang nutup itu, yang pecinta berat tapi sebetulnya tidak punya kedudukan di situ, hanya tersenyum. Setelah itu kemudian mobil jalan. Iya, mobil jalan sambil melambaikan tangan. Setelah itu terus jalan, baru setelah ada belokan, setelah belok kemudian berhenti. Supir berhenti dulu. Tolong bukakan pintu mobil, terus dibuka pintunya. Loh, berdarah-darah tangannya Habib. Loh Habib, kenapa kok enggak bilang pada saat di sana? Kan kita bisa lebih kita bisa langsung. Iya, bisa langsung mengatasi ini. Enggak terlalu lama seperti ini. Tidak apa-apa. Di situ kan tadi ada orang yang sangat mencintai saya dan dia betul-betul ikhlas untuk mengantarkan saya sampai ke mobil. Saya tidak ingin dia merasa bersalah ketika melihat tangan saya seperti ini. Apalagi dia kan menginginkan ilmu, ngaji kemana-mana supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Lah kalau ada perasaan bersalah nanti tidak ngaji lagi, dia tidak bisa menjadi depresi, ya? Nah, akhirnya perasaannya bersalah, tidak ingin ngaji meneh, tidak bisa kepikiran terus nggak iya. Masalah pengen golek barokah wali kok malah koyo ngene aku kan gitu. Nah, setelah itu akhlaknya, sehingga orang yang tadi nyempit ke tangannya Habib itu di mana-mana cerita, tidak tahu di mana-mana cerita. Wah, aku ketemu Habib dan sebagainya. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia menyusahkan Habib di situ kan gitu. Lainlah. Nah itu juga yang ternyata yang membuat Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Shihab ini tinggi sekali. Bahkan beliau di antara santri-santrinya beliau hampir semuanya menjadi orang besar. Termasuk salah satu santrinya beliau kan Al Habib Umar bin Hafid, kemudian Al Habib Ali Al Jufri, juga orang besar semua. Al Habib Thohir Al-Kaf dan termasuk Al Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, itu santri-santri beliau semua. Karena akhlaknya yang luar biasa, keberkahannya mengalir juga luar biasa. Gitu Pak Jo. Ya, Masya Allah ya Pak ya. Ya penuh dengan pengempetan. Iya, penuh dengan pengempetan. Ada lagi yang sebetulnya, tapi ceritanya panjang ini, ceritanya termasuk raja juga. Raja di generasi tabi'in, Abdullah ibnul Mubarak. Tapi ini nanti lama. Oke siap. Dilanjutkan sih, Pak. Nanti sisa waktu bisa diceritakan ini. Nah, gitu. Siap. Itu ya. Jadi yang ketiga, warisan generasi salaf yang harus kita ikuti, yang harus kita pegang adalah semangatnya berakhlakul karimah lebih di atas daripada ilmu dan amal. Jadi teman-teman pokoknya sak buah apa elah uripmu. Jadi berusahalah untuk cinta nyedak ulama. Aturlah waktumu piye carane kamu bisa ngaji ya gitu. Termasuk memperbaiki akhlak. Insyaallah dari situ nanti hidupmu lambat laun akan mulai tertata. Itu ya. Gitu ya, Pak ya. Iya. Terus yang keempat, sudah berapa ini menitnya nih? Berapa, Pak? 29. 29. Ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Yang diwariskan oleh para generasi salafus soleh, generasi 3 generasi awal terbaik Islam itu adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan. Wah, ini dia. Ini yang sering dilupakan. Yang sering dilupakan ini. Iya, ini dilupakan. Makanya ulama-ulama yang mengikuti jalan yang benar seperti Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan tetap mengangkat itu. Iya. Jadi ulama-ulama sepuh kita, apalagi ulama-ulama Nahdi, NU ya, itu semangat menyatukan adat-adat budaya-budaya bangsa-bangsa yang terpecah itu sangat tinggi. Jadi beda dengan ajaran baru atau paham baru yang tiba-tiba datang, mereka semangatnya memecah kebaya.
amalnya merasa paling bagus, benar, kemudian menyalahkan yang lain. Nah, itu gitu ya. Itu tidak sesuai dengan semangat generasi pertama, generasi salaf itu tidak sesuai. Jadi justru mereka tadi akhlaknya lebih ditinggikan, semangat persatuan dan kesatuannya diunggulkan. Amalnya ditaruh di belakangnya itu. Apalagi era sekarang kalau udah urusan politik itu, bener apapun itu lawan politiknya tetap aja salah, sehingga buta kan kita tidak bisa melihat hak dan batil yang sejati gitu, karena kepentingan itu tadi. Makanya hati-hati teman-teman ya. Jadi itu ya, ini kunci juga, makanya ulama-ulama yang betul-betul mengikuti kitab-kitab klasik, kitab-kitab salaf, yakin semangat persatuannya pasti sangat tinggi, karena memang sari-sarinya di generasi awal itu seperti itu. Iya. Bahkan demi untuk persatuan dan kesatuan mereka rela untuk menjadi martir. Mereka rela untuk menjadi korban. Yang penting persatuan dan kesatuannya. Yang penting umat tetap bersatu. Iya, ya umat orang malah jadi penduduran, malah jadi provokator ya, Pak ya. Iya. Berat para rabuh. Kita kenal pertama kali misalkan Sayyidina Hasan bin Ali. Iya. Itu pun secara politik betul-betul sudah sah menjadi pemerintahan. Tetapi karena ada pemerintahan tandingan yang sangat akan membahayakan keutuhan umat Islam, maka beliau memilih untuk sudahlah, lebih baik saya mundur, yang penting umat Islam bersatu, kan gitu. Iya, betul. Sampai pendukung-pendukungnya itu marah, saja ini sampean, tapi Imam Hasan tidak. Saya yang penting Islam bersatu, tidak ada orang pertumpahan darah gara-gara saya. Maka beliau kan terkenal disebut sebagai bapak persatuan. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu generasi awal itu. Kalau di Indonesia Gus Dur ya, Pak ya. Ya itu. Ya kan? Dia karena beliau itu memang rela untuk tidak mempertahankan jabatan atau mundur dari kursi kepresidenan demi untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kan itu sudah terkenal sekali itu kata-katanya. Nah itu ternyata memang hebatnya Gus Dur ya itu, sehingga menjadikan derajatnya beliau tinggi sekali itu. Makamnya nggak pernah sepi, Pak. 24 jam sahabat sekalian. Ya setiap hari. Masya Allah. Jadi teman-teman yang menyaksikan channel ini, semangat persatuan dan kesatuan, bahkan ya meskipun orangnya lilo, orangnya menjadi korban, teman-temannya orang-orang yang lain tidak tahu, tapi dia dengan kesadaran rela, ikhlas untuk menjadi korban, yang penting persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Itu semangat yang juga sampai sekarang ini diikuti oleh ulama-ulama yang insya Allah ulama-ulama yang ikhlas dan benar. Iya, itu betul. Cuman kalau saya amati, kadang perpecahan itu terjadi ketika sudah fanatik tokoh, Pak. Jadi teman-teman itu memang kadang kita fanatik dengan tokoh ini, fanatik dengan tokoh ini. Ketika terjadi pergesekan antara kedua tokoh, akhirnya terjadilah perpecahan. Boleh kita fanatik tokoh, tapi hak dan batil itu tetap harus kita utamakan. Iya. Bukan kemudian ketika ada salah itu kita menafikan, tidak. Itu ya teman-teman, bisa dipahami lah, nggak perlu tak gamblang. Yang penting ini semangatnya lah, semangat kegiatan apapun panjenengan semuanya dimanapun, di level bangsa dan negara lah, di level RW lah, di level sekolah lah, semangat persatuan dan kesatuan ini sari penting bahwa pesan ajaran 3 generasi awal yang mulia itu, yaitu salah satunya. Apalagi semangat keagamaan ya, Pak. Iya, apalagi di keagamaan ya, di agama. Nah itu contoh-contoh. Katakanlah misalkan di generasi sahabat terlalu jauh, terlalu sangat mulia lah di generasi sahabat. Generasi yang terakhir di tabi'in masih di generasi yang dimuliakan oleh Rasulullah. Iya. Generasi tabi'in itu kan menghasilkan beberapa ulama-ulama besar, termasuk salah satunya adalah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Di tahun-tahun itu kan generasi tabi'in antara tahun 93 Hijriah sampai 250 Hijriah. Persatuan dan kebersamaannya lebih penting dari persatuan lebih penting dari sekedar kita mengumbar perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan. Ada lagi, Pak?
Sudah cukup lah. Ini sudah menjelang waktu adzan ya. Ini kita hari Jumat ya sahabat sekalian. Insya Allah kita istiqomahkan, kita belajar setiap hari Jumat kita. Jumat kemarin saya Jumatan di di lereng gunung ya. Nah, itu pas 40 orang. Sebelumnya tidak ada 40 orang, cuman ketambahan supir 2 jadi 40 orang. Baik, sahabat sekalian, cukup ya Pak ya? Ya, cukup. Oke, saya kira itu semoga apa yang disampaikan oleh Abai Kawardoyo tadi menjadi sebuah inspirasi, pemahaman atau mungkin perantara hidayah atau perantara petunjuk bagi kita semua, yang mana kita semua hidup itu kan step by step kita menuju kebaikan. Sholawatnya apa Mbah? Sholawatnya kita apa ya? Kemarin sudah sholawat naria. Kemarin tibil kulub. Kemarin tibil kulub. Sekarang sholawat naria. Sholawat naria. Oke, bareng-bareng yuk. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Amin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sahabat sekalian, semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Ingat ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dituangkan di kolom komentar. Like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan ya, agar Anda tidak ketinggalan materi-materi pengajian bersama dengan Abah Eko Wardoyo ataupun konten-konten yang lain ya. Terima kasih, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.